Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah setelah beberapa waktu kita liburan ya, dalam kajian kuliah subuh, kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat. Semoga Allah memberikan kemudahan pada kita untuk menambah ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin pada bab yang ke-11 yaitu Al-Mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh dalam beribadah menunaikan amal soleh. Sebagaimana kita mengetahui bahwa Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah, ya, mencari keridhaan kami, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang baik. Maka marilah kita bersama-sama selalu untuk bersungguh-sungguh di dalam beribadah ini, karena dengan kesungguhan itu menunjukkan bahwa kita ini benar-benar mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu terus-menerus kita lakukan sampai kemudian maut menjemput kita. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, maka sembahlah Allah sampai datang ajal kepadamu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada hadis yang ke-96, hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla qala iza taqarrabal abdu ilayya sibron taqarrabtu ilaihi dzira'an wa iza taqarraba ilayya dzira'an taqarrabtu minhu ba'an wa iza atani yamsi ataituhu harwalah. Hadis diriwayatkan dari Anas radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda menceritakan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Dia berfirman, ya. Jadi ini adalah hadis qudsi, ya. Jika seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan sejengkal, ya, satu jengkal, maka aku akan mendekat padanya satu hasta. Satu jengkal ini sekian, satu hasta sekian, ya. Dan apabila ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Ya, jadi berlipat-lipat gitu. Dan jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan harwalah,
yaitu berjalan cepat. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa ini salah satu hadis yang termasuk golongan hadis qudsi. Ya, hadis qudsi itu adalah firman Allah, tetapi kemudian redaksinya adalah redaksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara makna itu berasal dari firman Allah. Maka hadis ini adalah hadis qudsi, ya, hadis yang amat mulia, di mana perkara yang mulia ini berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala yang berisi pembicaraan tentang beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah itu berkata-kata, ya. Jadi Allah itu berkata-kata itu, kemudian Allah itu memiliki sifat kebersamaan, ya, dengan hamba-hambanya. Nah, ini jadi ada perkara-perkara yang kemudian dikabarkan dalam hadis ini, bahwa ini ada mengabarkan tentang beberapa sifat Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian perkara kedekatan Allah, ya, kedatangan Allah Subhanahu wa taala, mendekatnya Allah itu adalah perkara yang gaib, ya. Dan kita tidak diperkenankan untuk mengira-ira, ya. Kalau kita mendekat kepada Allah sejengkal, kemudian Allah akan mendekat kepada kita itu satu hasta, itu kemudian kita membayangkan seperti satu hasta, kami kaca sidiknya, itu Allah kita maha suci dari persangkaan hambanya, ya. Jadi persangkaan-persangkaan yang tidak tepat di dalam mensifatinya. Maka ini adalah perkara-perkara yang gaib. Dan untuk perkara yang gaib itu kita menyerahkan urusannya kepada Allah, ya. Kita hanya beriman saja, ya, karena laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak sama dengan sesuatu, dengan makhluknya. Maka kita menyerahkan bagaimana, hanya kemudian kita mengambil manfaat bahwa Allah itu lebih dari yang dilakukan oleh hambanya. Kalau kita misalnya berangkat ngaji ini dengan berjalan, berangkat mengaji itu kan berarti mendekat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Kita berangkat sholat berjamaah itu mendekat kepada Allah, ya. Kita kok berjalan, maka Allah akan mendekat kepada kita itu dengan berjalan cepat, ya, lebih cepat, ya. Allah itu asyakur, pembalasannya itu lebih baik, ya. Jadi apa-apa yang kita lakukan dalam kaitan ketaatan kita kepada Allah, maka Allah akan membalasnya dengan yang lebih dari itu, ya. Jadi dalam hadis ini kalau kita mendekat dengan sejengkal, maka Allah akan membalasnya, mendekatnya dengan sehasta. Apabila kita mendekat kepada Allah dengan sehasta, maka Allah akan mendekat kepada manusia itu dengan sedepa. Ya, apabila manusia mendekatnya itu dengan berjalan, ya, berjalan ya biasa, berjalan tidak cepat itu, maka Allah akan mendekatnya dengan berjalan cepat, ya. Ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada hambanya, bahwa bahwa Allah itu memiliki sifat, salah satunya adalah asyakur, yaitu membalas dengan lebih baik, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedekatan Allah kepada kita itu adalah kedekatan yang sifatnya khusus, ya. Jadi bukan kebersamaan seperti semua makhluknya, semua orang, ya. Tetapi kedekatan Allah kepada orang-orang yang mendekat kepadanya itu adalah kedekatan yang khusus, yang kemudian ada rasa cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka kita mengedepankan berprasangka baik kepada Allah, bahwa apa yang akan kita lakukan itu nanti Allah akan memberikan balasan yang lebih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini pada riwayat-riwayat itu ada awalannya. Jadi ini adalah potongan hadis dari beberapa
yang lain ya, bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, yaqulullahu ta'ala ya, ana inda dzanni abdi abdi bi ya, bahwa aku sesuai dengan persangkaan hambaku ya. Wa ana ma'ahu idza zakaroni, dan aku bersama dengannya apabila dia mengingat aku di dalam dirinya. Fa in zakaroni fi nafsi zakartuhu fi nafsi, apabila aku mengingatnya di dalam diriku, maka aku akan mengingatnya di dalam diriku. Apabila dia mengingat dalam kesendirian ya dirinya ya, maka aku akan mengingatnya pada diriku ya. Wa in dakarni fi malain dakartuhu fi malain khairamin ya, dan apabila hambaku itu mengingatnya di dalam kumpulan ya, maka aku akan mengingatnya di dalam kumpulan yang lebih baik. Jadi kalau kita itu menyebut Allah ya, mengingat Allah pada satu perkumpulan, maka Allah akan menyebut kita itu dalam perkumpulan yang lebih baik. Kalau kita ya berkumpulnya dengan sesama kita ya, yang penuh dengan berbagai macam problem ya, kadang ya tidak semua orang ingin dalam satu, meskipun di dalam satu majelis, tetapi pembicaraan mungkin yang tidak begitu fokus begitu ya. Tetapi kumpulan-kumpulan itu ketika kita menyebut Allah, mengingat Allah di dalam satu perkumpulan ya, maka nanti Allah itu pun juga menyebut-nyebut kita di dalam perkumpulan yang lebih baik, yaitu perkumpulan para malaikat ya, menyebut-nyebutnya, wah hambaku sedang memujiku, atau kemudian dengan pujian-pujian dengan sebutan-sebutan yang lain. Maka kemudian dilanjutkan hadis itu dengan yang kita bacakan tadi, idza taqarrabal abdu ilayya sibron taqarrabtu ilaihi dzira'an ya, apabila hambaku itu mendekat kepadaku dengan sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya dengan sehasta. Wa idza taqarraba ilayya dzira'an taqarrabtu minhu ba'an ya, apabila hambaku mendekat dengan sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya dengan satu depa. Wa iza atani yamsi ataituhu harwalah, dan apabila hambaku tadi mendekat kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendekat kepadanya dengan berjalan lebih cepat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengetahui bahwa Allah itu memiliki beberapa sifat, salah satunya itu, jadi Allah itu berkata-kata ya. Jadi ketika di dalam hadis dikatakan yaqulullah yaqulullahu ya, maka Allah itu berkata-kata ya, berkata-katanya Allah itu laisa kamitslihi syai'un ya, jangan disamakan dengan manusia yang berkata-kata, tentu dengan segala keagungannya Allah berkata-kata kepada makhluknya ya, tentu saja makhluk-makhluk yang mulia yang telah dipilihnya, yaitu para rasul. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah merealisasikan ya, mewujudkan apa yang disangka oleh hambanya, maka kita akan cenderung dilatih untuk berprasangka baik kepada Allah. Ana inda dzanni abdi bi ya, jadi aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Maka ketika kita berusaha, kita berdoa itu ya, kemudian yakin bahwa Allah akan memberikan apa yang kita inginkan ya, atau bahkan memberi yang lebih baik. Ya, kalau misalnya kita mengusahakan sesuatu ya, tetapi kemudian tidak
kita dapatkan seperti sesuatu yang benar-benar kita inginkan, ya, tetapi yakin bahwa Allah itu akan memberi dengan bahkan sesuatu yang lebih baik, yang tidak sekedar diinginkan tetapi yang sebenarnya dibutuhkan, ya. Jadi antara keinginan dan kebutuhan itu adalah sesuatu yang hampir sama tetapi sebenarnya berbeda. Keinginan orang itu kadang masih ada hawa nafsunya, ya. Hawa nafsu yang ikut terlibat, ya. Kita pengen membangun rumah yang baik, ya. Kemudian yang baik saja itu ada sifat-sifat kemanusiaan, nek disawangke wong ke men api, ya gitu, mulai ada tumbuh rasa-rasa yang sifat-sifat yang mengotori dari kebutuhan dari dibangunnya sebuah rumah, ya. Jadi antara keinginan dan kebutuhan itu adalah sesuatu yang tidak persis sama. Yang dibutuhkan itu yang benar-benar yang dibutuhkan, ya. Maka kita akan lebih senang ketika kita mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan daripada yang diinginkan. Kalau diinginkan itu ya semuanya pengen, tetapi barangkali keinginan itu tidak sesuai dengan hasil yang lebih baik daripada sesuatu yang dibutuhkan. Maka hadis ini mengajarkan kita untuk berhusnudzon kepada Allah, yaitu berprasangka baik pada Allah, bahwa hendaklah seseorang itu berprasangka baik pada Allah, ya, bahwa dia itu maha pengampun. Maka kita selalu usahakan untuk beristighfar, ya, baik di pagi hari, di petang hari, ya, di setiap kita sholat atau ba'da sholat, ya, kita selalu istighfar itu. Dan kita harus ada prasangka baik, ya, prasangka baik bahwa nanti Allah akan memberikan ampunan. Tentu saja ini harus disertai dengan sifat-sifat pengharapan, ya. Tidak sekedar berprasangka saja tetapi juga pengharapan semoga Allah menerima istighfar kita, menerima taubat kita, ya. Kemudian ada juga rasa takut, ya, sehingga dengan ketakutan kita kalau Allah tidak akan mengampuni, maka pengharapan kita pun juga menjadi lebih besar, gitu. Tapi kita terlalu, ya, banyak sisi harapannya, tidak ada rasa takutnya, ya, maka kemudian seakan-akan kita itu menyepelekan dari kualitas ibadah, menyepelekan dari mutu dari ibadah kita itu. Maka harus ada disertai pula dengan rasa takut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menunjukkan bahwa ada sifat kebersamaan Allah dengan hamba-hambanya, yaitu ma'iyatullah, ya. Ma'iyatullah ini adalah sifat kebersamaan yang sifatnya khusus, kebersamaan yang diliputi dengan rasa cinta. Ya Allah maha berkuasa atas segala sesuatu, ya, dan dia lebih dekat kepada seseorang itu daripada urat lehernya. Tetapi kemudian kebersamaan Allah dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepadanya, hamba-hamba yang dipilihnya, maka ini kebersamaan yang khusus yang ada rasa cinta. Dan apabila cinta Allah itu diberikan kepada makhluknya, maka Allah akan mengabarkan, ya, kepada para malaikat, ya, bahwa aku cinta kepadanya, maka cintailah dia, ya, gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dorongan untuk berzikir pada Allah itu harus dilakukan, ya, baik dalam keadaan sendirian ataupun juga terang-terangan, ya. Zikir, ya, yang biasa, yang ringan, ya, dengan kita subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, ini senantiasa kita lantunkan, ya, di sela-sela kesibukan kita, ya, toh tidak mengurangi banyak energi sambil bekerja kita, sambil ketika tidak membutuhkan perkataan bekerjanya, maka kita sambil melakukan zikir-zikir. Apalagi
dengan kesendirian itu akan lebih mudah kita melakukan itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyebut orang-orang yang mengingatnya ya, dan sebutan Allah itu disebutkan, disampaikannya di kalangan yang lebih baik daripada kalangan orang ketika menyebut Allah ya. Jadi Allah akan mengingat, ketika kita mengingatnya dalam satu perkumpulan, maka Allah akan mengingat kita di dalam perkumpulan yang lebih baik dari itu. Jangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka balasan itu sesuai dengan amal yang dilakukan, dan ini tentu saja ketika Allah itu Maha Rahman Rahim, maka balasannya itu menjadi lebih bagus daripada sekedar yang dilakukan ya. Jadi ketika kita mendekatnya sejengkal, berjalannya kita dari rumah ke masjid itu cuma berapa langkah, berapa meter atau berapa menit ya, maka Allah akan membalasnya, mendekatnya kepada kita itu dengan yang lebih baik ya. Fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah kamu kepadaku, maka sesungguhnya aku akan mengingat kepadamu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mengingatnya Allah kepada kita itu akan disebut di dalam kumpulan-kumpulan yang jelas lebih baik, yaitu kumpulan para malaikat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah satu kasih sayang Allah ya. Kasih sayang Allah bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim ya, Asy-Syakur ya. Dia itu Maha Rahman, Maha Rahim, dan dia itu Maha membalas dengan balasan yang lebih baik. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan ketika kita mendekat satu jengkal, ternyata Allah mendekat dengan satu depak itu ya. Satu hasta nggih, satu hasta. Ketika kita mendekat satu hasta, Allah membalasnya dengan satu depak. Ya, itu menunjukkan bahwa kasih sayang Allah itu melebihi kasih sayang manusia. Ya, manusia mengusahakan sesuatu yang sedikit, tetapi Allah akan memberikan balasannya yang lebih besar daripada itu. Maka Allah akan menyebutnya sebagaimana di dalam sebuah hadis ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim ya, innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibrila faqala inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu ya, fa'ahibbahu. Maka Allah jika mencintai seorang hamba, maka dia kemudian memanggil Jibril dan berkata ya, sesungguhnya aku mencintai si fulan itu, maka cintailah dia ya. Jadi ketika kita sudah dicintai oleh Allah, maka Allah nanti akan mengatakannya kepada para malaikat ya, Jibril dalam hal ini, maka kemudian Jibril diperintahkan untuk mengasihi seorang hamba tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga Allah berfirman di dalam salah satu suratnya, fastaghfiruhu summa tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib ya. Karena itu mohonkanlah ampun ya, kemudian bertaubatlah kepadanya, sesungguhnya Rabbmu amat dekat lagi memperkenankan doa-doanya. Jadi Allah itu sangat dekat dengan kita, juga memperkenankan doa-doa kita. Maka kita hiasi lisan kita dengan banyak berzikir, bertaubat, dan juga permohonan kita kepada Allah. Ya, kedekatan Allah itu ternyata juga pun bertingkat-tingkat kepada hambanya, sesuai dengan hamba tersebut mendekat kepadanya. Kalau kita mendekat ya hanya sejengkal, nanti Allah akan mendekat dengan sehasta.
Ya, kalau kita mendekat dengan sehasta, Allah akan mendekat dengan sedepa. Itu berarti kecintaan, kedekatan Allah kepada hambanya itu pun juga bertingkat-tingkat, tergantung bagaimana ya hamba tersebut mendekat kepada Allah. Ketika seorang hamba itu benar-benar mendekat kepada Allah dengan kesungguhannya, ya, dengan berjalan, ya, maka Allah akan mendekat kepadanya dengan berjalan lebih cepat. Jadi tergantung dari hamba tersebut kesungguhan di dalam beribadah kepadanya. Jadi ini Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini dalam bab mujahadah, ya, bersungguh-sungguh di dalam beribadah, ya. Maka tingkatan kebersamaan Allah kepada hambanya pun juga bertingkat-tingkat. Semakin kita itu mendekat, ya, semakin kuat, maka nanti kedekatan Allah kepada kita pun juga akan semakin lebih dari itu, ya. Jadi bertingkat-tingkat. Ada yang hanya dengan mengingat Allah itu sedikit-sedikit, ya. Maka ya kecintaan Allah pun juga tidak sebanyak pada orang-orang yang mendekat kepada Allah dengan yang lebih baik. Jadi kedekatan Allah itu dengan penyebutan sesuatu yang terindra seperti sejengkal, sehasta, berjalan cepat, itu pengibaratan yang mudah diterima oleh seorang hamba. Jadi ternyata Allah mendekat lebih dari yang kita lakukan, ya. Jadi tidak kita kemudian mengibaratkan mendekatnya ke Allah itu sehasta paling semene itu. Tidak, ya. Laisa kamitslihi syai'un, ya. Kita tidak mengibaratkan bagaimana Allah mendekatnya kepada kita itu tidak menyamakan dengan kedekatan makhluk terhadap makhluk yang lain. Kemudian Allah menyebutkan di dalam akhir hadis ini, ya, harwalah, ya. Jadi harwalah itu berjalan cepat itu menunjukkan bahwa Allah itu mempunyai sifat, ya, mendekatnya kepada seorang hamba itu melebihi dari mendekatnya hamba kepadanya. Jadi ketika kita berjalan, maka Allah mendekatnya itu dengan berjalan lebih cepat. Itu menunjukkan bahwa Allah itu maha memberi balasan yang lebih baik daripada sekedar yang kita usahakan. Kalau kita bekerja kemudian sesuai dengan kemampuan kita semata, maka barangkali kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang banyak, ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Kita itu butuh bekerja, kita dalam bekerja itu kan butuh tidak sekedar rezeki yang didapatkan, tetapi juga ada rasa kenikmatan, ada rasa puas, ada kemudian kesehatan yang mengiringi itu, ya. Maka itu adalah sebuah rezeki yang Allah karuniakan kepada kita, tidak sekedar hasil dari yang kita usahakan saja, ya. Jadi kemampuan kita itu hanya sangat sedikit, ya. Kok kita bisa bekerja mendapatkan sekian ini? Apakah benar ini benar-benar kemampuan saya? Tidak, ya. Semata-mata hanya karena kasih sayang Allah, ya. Maka Allah memberikan balasan yang lebih baik. Maka kemudian di antara zikir subuh kita itu adalah ya Hayyun ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih lisani kullahu wala takilni ila nafsi tarfahu ain, ya. Jadi kita mengharapkan pertolongan Allah, mengharapkan kasih sayang Allah, ya. Jangan engkau lepaskan, ya, kasih sayang Allah meskipun hanya sekejap mata, ya. Kita selalu minta perlindungan Allah, minta kasih sayang Allah di setiap saat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pertama hari ini. Semoga Allah memberikan ilmu kepada kita, memberikan amal yang diterima dan juga rezeki yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.